Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman hayati, terletak di antara dua benua besar, Asia dan Australia, serta diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah kawasan yang penuh gunung berapi aktif dan rawan gempa bumi. Di tengah berbagai bencana yang melanda, peran relawan menjadi sangat vital. Relawan adalah sosok-sosok yang dengan sukarela membantu proses evakuasi dan penanggulangan bencana di lapangan. Sebagai relawan, kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pada tahap pemulihan bencana sangat krusial. Relawan harus mampu mengenali prioritas utama, seperti pemulihan infrastruktur, dukungan psikososial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan pemahaman yang tepat, relawan dapat membantu mempercepat proses rehabilitasi, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mendukung masyarakat bangkit kembali dengan lebih kuat dan mandiri setelah bencana. Mengetahui hal tersebut, masyarakat korban bencana bukan saja orang dewasa dan lansia. Anak-anak juga membutuhkan trauma healing. Pada kegiatan trauma healing ini berfokus pada kesehatan fisik, mental, dan sosial serta intelektual. Terkhusus difokuskan pada kelompok rentan yaitu anak-anak. Hal pertama kali yang dapat kita lakukan adalah dengan diawali ice breaking, yaitu permainan sederhana untuk membuat kita rileks dan saling mengenal. Contoh ice breaking yang dapat diterapkan pada anak-anak di tahap ini adalah ice breaking tanpa alat, seperti macamnya membuat yel-yel, bermain sambung kata, tebak-tebakan gaya, dan tepuk tangan berirama. Pertama, kita lakukan ice breaking membuat yel-yel. Peran relawan di sini yaitu sebagai edukator dan sekaligus menjadi pendamping bagi anak-anak selama sesi berlangsung. Macamnya yel-yel yang bisa diterapkan seperti yel-yel keberanian, yel-yel kelompok, dan yel-yel pagi, siang, dan malam. Selanjutnya, permainan sambung kata menjadi tantangan seru yang mengasah kreativitas dan kerjasama. Anak-anak dan relawan bergantian menyambung kata dan bahkan tertawa bersama saat ide-ide lucu muncul. Permainan ini menguatkan komunikasi dan mempererat ikatan di antara mereka. Ice breaking ditutup dengan permainan tepuk tangan berirama yang mengajak semua untuk bergerak bersama dalam harmoni. Irama tepuk tangan yang teratur dan penuh semangat menyatukan mereka dalam satu ritme, melambangkan kekuatan persatuan dan harapan baru. Dilanjutkan terapi dengan alat, di mana anak-anak dan relawan duduk bersama, memegang kuas dan krayon warna-warni. Setiap warna yang mereka pilih bukan sekedar warna, tapi juga ungkapan hati dan harapan. Setelah selesai menggambar, momen storytelling dimulai. Anak-anak dan relawan bergantian bercerita tentang gambar yang mereka buat, dan akhirnya terapi ditutup dengan konseling kelompok antara anak-anak dan relawan. Terapi bermain menjadi metode efektif untuk membantu proses penyembuhan ini. Pemilihan terapi bermain untuk trauma healing pada anak-anak pasca bencana tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga terapi harus disesuaikan dengan usia, minat, dan kebutuhan psikologis mereka. Misalnya, anak usia dini mungkin lebih responsif pada permainan sensorik dan aktivitas fisik, sementara anak yang lebih besar cenderung membutuhkan permainan peran atau seni ekspresif untuk menyalurkan emosinya. Durasi terapi biasanya berlangsung antara 6 hingga 12 sesi, dengan frekuensi 1 atau 2 kali per minggu, tergantung kebutuhan dan kondisi anak. Studi menunjukkan, terapi bermain tidak hanya mengurangi gejala trauma seperti kecemasan dan ketakutan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial anak. Dengan pendekatan yang penuh empati dan konsisten, terapi bermain menjadi kunci penting dalam pemulihan psikologis anak pasca bencana. Melalui video edukasi ini, menjadikannya alat praktis yang mudah diterapkan di lapangan oleh para petugas dan relawan. Pendekatan ini juga mengintegrasikan stimulasi sensorik, ekspresi emosional, dan interaksi sosial yang terstruktur untuk mempercepat proses regulasi emosi dan mengurangi gejala stres pasca bencana. Terima kasih sudah menyaksikan Siaga Bencana, memahami, menghadapi, dan memulihkan diri.